ya, teman-teman. Selamat malam semua. Malam. Malam ini kita punya sesuatu yang baru ya. Kita ada konsep yang sedikit baru ya. Kita mau mulai seperti memberikan coaching, contoh-contoh bagaimana melakukan interview ya. Jadi kita namakan ini klinik interview Jatayu. Oh, nampun. Ya, semangat pagi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, luar biasa Jatayu. Ya, kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang, tangan kanan ke belakang, buang ke sialan. Yo, Oke, siap. Oke teman-teman, kita hari ini podcast ya, tapi kita seru-seruan aja. Saya ada ada share screen juga nanti PPT. Coba sebagai gambaran aja buat alur kita selama 1 jam ke depan atau setengah jam ke depan. Tapi nanti kita lebih diskusi. Sebenarnya ini sangat cocok sekali bagi teman-teman khususnya fresh graduate yang sedang mencari kerja, gitu, yang sedang mau interview, mencari lowongan. Kemarin kita udah bahas sama Pak Nanang ya, lowongan-lowongan yang fake, hoax kayak gitu-gitu ya kan udah. Sekarang kita lebih melihat bahwa ada sesuatu yang kita perlu, loh ini kok requirement-nya kok begini gitu kan. Terus kemudian sampai dengan sisi dari apa sih harapan besarnya sang user terhadap si kandidat, seperti itu. Oke, Pak Aceh, saya izin share ya Pak Aceh. Jadi hari ini mungkin kita ada beberapa, nanti 1 bulan sekali mungkin kita lanjut lagi ya klinik interview ini, atau mungkin dalam sesi tertentu, misalkan ada kebutuhan dari mungkin kebanyakan member Jatayuers gitu, minta gitu Pak, ya Pak ulas lagi Pak mengenai interview lah, lowongan kerja lah, apapun itu gitu kan ya, untuk menambah wawasan para fresh graduate, karena kita bisa adakan di hari-hari tertentu juga, seperti itu. Oke, pertama saya pingin share dulu ya, alur munculnya lowongan kerja itu gimana sih, muncul di publish itu alurnya dulu. Jadi kita bicara dari pangkalnya dulu, dari hulunya dulu. Yang pertama ini skema alur yang standar ya, yang birokrasinya itu pendek, tapi ini birokrasi yang pada umumnya. Pertama memang berasal dari user, kemudian biasanya ada yang namanya form PTK. Form PTK ini ada yang kepanjangannya pengadaan permintaan tenaga kerja, permohonan tenaga kerja, ya apapun itu namanya. Di situ ada form PTK. Form PTK diisi, terus kemudian didistribusikan ke HR, baru dipublish gitu. Nah, kemudian di locker sendiri itu kan sebenarnya ada requirement-nya banyak macam-macam gitu kan, sampai ada yang memang benar-benar oke gitu kan, benar-benar oh ini oke. Ada yang nyeleneh gitu kan. Nah, nanti kita bahas juga di slide berikutnya. Nah, requirement itu asalnya dari mana? Dari form PTK ini. Form PTK ini. Yang inisiatornya dari si user. Apa aja sih? Saya ambil gambaran besar itu ada 4. Yang pertama dari sisi kebutuhan. Pertama, kebutuhannya itu apa? Pengganti atau baru. Terus kemudian jumlahnya ada berapa orang butuhannya. Terus kemudian posisi dan jabatannya itu apa. User mungkin ada di downline-nya dia, kebutuhannya supervisor kah, atau staff kah, atau admin kah. Terus kemudian lokasi penempatannya ada di mana. Itu yang pertama, kebutuhan. Terus yang kedua adalah dari sisi requirement-nya. Requirement-nya sebenarnya kalau dari saya yang dibutuhkan secara basic itu 4, yaitu gender dan usia. Jika memang diperlukan user gender atau usia tertentu, gitu ya. Gender atau usia tertentu memang dibutuhkan untuk requirement ini, seperti itu. Misalnya harus laki-laki karena memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan mungkin jam kerjanya malam, misalkan. Terus usianya usia yang
tanda kutip yang memang masih tenaganya masih bagus. Karena contohnya misalkan operator mesin bubut misalkan. Itu usia-usia yang masih tergolong muda, mungkin di bawah 20-30 tahun lah gitu. Jadi emang ada requirement yang membutuhkan gender atau usia tertentu. Terus kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pengalaman. Pendidikannya apa? Minimal, ada yang maksimal S1 karena sudah ketahuan nanti ada yang S2 ngelamar, ada kekhawatiran tertentu, misalkan budgetnya lah, terus memang apa namanya nanti biar nggak terlalu over qualified lah dan sebagainya. Tapi itu outlier ya, biasanya minimal D3 gitu. Terus kemudian pengalamannya, ya pengalaman dari 0 sampai sekian tahun, jika memang itu dibutuhkan di posisi tersebut. Kemudian yang kedua, yang C dan D adalah hard skill dan soft skill-nya yang dibutuhkan apa. Hard skill-nya misalkan berpengalaman atau memiliki basic knowledge di bidang tertentu, misalkan. Terus kok soft skill-nya, ya banyak. Leadership, analitik, kayak gitu-gitu ya. Soft skill ya, soft skill. Terus kemudian communication gitu. Terus hard skill ya hal-hal yang Excel-nya atau apa namanya ilmu pengetahuannya. Terus kemudian yang ketiga adalah job desk-nya. Ya ini terkait dengan requirement yang dibutuhkan tadi. Misalkan posisinya sebagai kayak kemarin saya butuh order fulfillment gitu. Nah, job desk-nya itu apa? Ini masih belum dipublish ya, masih dalam di form PTK ini ya, di form PTK ini. Masih di sini. Gitu. Job desk-nya apa aja. Terus kemudian setelah itu budget. Ini kenapa saya kasih warna merah? Karena budget pun juga kadang-kadang munculnya dari HR atau top management. Jadi budget ada beberapa hal, ada beberapa person yang bisa mencantumkan di situ. Baik user, biasanya kalau user udah mencantumkan budget, berarti budget cost center-nya memang diatur oleh si user tersebut. Atau klasifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan bisa dari si HR ataupun dari usernya sendiri. Kadang-kadang sudah ada strukturnya bahwa untuk level ini itu berarti golongannya ini sampai dengan ini dan range-nya sampai ini sampai dengan sini. Nah, kalau sudah ada masuk ke HR kemudian mempublish ke media semuanya. Nah, akhirnya muncul tuh lowongan-lowongan seperti itu. Nah, lowongan-lowongan yang muncul kadang-kadang juga ada yang menurut kita itu agak nyeleneh gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Saya nggak kasih banyak ya, ada 4 contoh. Ini ada 2. Ini sengaja saya tutup ya. Takutnya di sini ada yang lewat nggak ya? Nggak ya, aman ya. Aman, oke. Nah, kita interaksi ya. Interaksi. Kira-kira dari dua ini yang menurut teman-teman yang hadir, yang nyeleneh yang mana? Yang nyeleneh ada nggak poin yang nyeleneh? SIM kali ya, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang GA. Yang kiri, yang kanan? Yang kiri. Ya. Yang kiri? Iya. Itu tuh, iya. Gunanya, iya, pengaruhnya untuk punya SIM itu apa ke GA gitu? Oke, SIM. Oke. Ya. Terus ada lagi? Terus yang nyeleneh itu di yang kiri adalah tidak ada umur dan tidak ada gender. Hah? Ada nggak? Nah, terus apa lagi? Ya. Ada? Ya, ini dari saya ya. Dari requirement yang tadi ya kan ada tuh. Ini tadi ya, requirement yang tadi ya kan. Gender dan usia, terus kemudian pendidikan, pengalaman, hard skill, soft skill. Nah, pertanyaan saya, kalau dari yang di sini, gitu ya, kok mau dimunculkan semua, pertanyaan saya, hard skill-nya di sini ada nggak? Nggak ada. Ya, hard skill-nya apa? D3 semua jurusan.
Hard skillnya ternyata GA memang nggak ada hard skill yang khusus untuk masuk ke GA. Soft skillnya ada nggak? Mau teman-teman, ini soft skill bukan? Berpikir cepat dan solutif. Soft skill, Pak. Soft skill, Pak. Ya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ada yang kurang proper dari contoh lowongan ini. Salah satunya adalah ini. Dapat berpikir cepat dan solutif, bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Sorry, teman-teman. Bertanggung jawab terhadap Orang yang pekerjaan itu bekerja. maksudnya apa sih? Orang yang bekerja itu memang nggak bertanggung jawab Iya. ya. Banyak sih Pak, tapi yang memang nggak bertanggung jawab. Ya, Iya, tapi kan iya, itu bukan benar. itu bukan requirement, Benar. itu memang harus. Memang harus gitu loh. Sesuatu Iya, gitu loh. harus. Iya. Harus gitu. Tapi ini Di sini 39 oke, kan, berarti Pak, ya? berarti gender memang dia meminta usernya nggak peduli mau gendernya apa, mau usianya berapa, dia nggak peduli. Mungkin dia nggak oke, saya terima semua gitu kan. Tapi pada saat dia berpikir cepat, solutif gitu, terus kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan, ini gimana gitu? Apakah mungkin di perusahaan dia memang banyak orang yang nggak begini, yang nggak ada dua ini loh maksudnya gitu ya, gitu ya. Jadi ini juga apa namanya, salah satu lowongan yang menurut saya sih kurang proper gitu ya, kurang indah lah ya, kurang ideal gitu. Jadi yang ideal itu adalah hard skillnya apa, soft skillnya apa. Soft skill itu leadership, communication, analitik. Udah itu. Tapi kalau sampai begini, bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah loh, taunya dari mana? Tapi saya appreciate loh Pak Tamah ini. Yang saya appreciate adalah dia tidak membedakan gender dan tidak melimitasi umur. Itu tidak one thing melimitasi umur. Itu one thing that kita appreciate lah ya. Cuman ya bagian terakhir itu memang ini dagelan. Gitu ya. Sorry, ini benar nggak kelewat kan ya nama perusahaannya. Saya sudah tutup semua gitu ya. Takutnya nanti apa namanya, pas saya kesini ternyata muka orangnya berarti. Muka orangnya udah tutup ya. Aduh, salah ya. Benar. Tapi itu hanya model ya. Siapa tahu dia cuma AI ya. Template ya. Jadi berpikir cepat dan solutif, bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Sebenarnya dua ini pada itu nggak dicantumkan pun, itu sebagai misalkan itu memang requirement-nya HR, bukan misalkan requirement-nya user ya misalkan ya. Itu pun juga bisa dilakukan pada saat tes psikotes, benar nggak? Dan dia akan mensortir sendiri bahwa kan banyak tes yang memunculkan hasil, di mana hasil itu bisa align apakah orang itu berpikir cepatkah, solutifkah, bertanggung jawabkah, dan macam-macam. Ya, jadi itu requirement yang sebenarnya ya memang harus ada, tetapi nggak harus dicantumkan. Sesuatu yang memang sudah umum, memang harus dimiliki di pekerjaan secara general, bertanggung jawab pada pekerjaan. Apakah memang nanti dia mengeluarkan open requirement untuk ini GA ya, misalkan untuk posisi tertentu, misalnya yang lain, sales. Kalau nggak ada poin bertanggung jawab terhadap pekerjaan, berarti boleh dong orang yang nggak bertanggung jawab itu apply kan gitu. Dan bagaimana kita memfilternya? Kan juga nggak bisa. Secara berkas doang, makanya memfilter itu benar-benar tidak terukur. Measure-nya nggak ada. Measure-nya nggak ada, memang harus diukur dengan psikotes, dan itu ya udah. Soft skill juga nggak bisa diukur Pak, yes, tetapi itu soft skill. Setidaknya itu yang align terhadap posisi yang dicantumkan. Sales, good communication with customer, udah pasti, gitu. Terus kemudian purchasing, negotiate, udah pasti. Soft skill-nya dimunculkan. Ada sesuatu yang karakteristiknya tertentu, spesialis, itu dimunculkan. Tapi kalau ini terlalu general,
Ngapain dimunculkan? Oke, yang ke kanan. Kira-kira yang nyeleneh yang apa? Yang kurang tepat yang di kanan. Ini ya. Mampu bekerja sesuai deadline. Nah, loh. Ya, ya kita punya target gitu. Perusahaan punya target, kita punya target kerja. Pasti dikejar-kejar deadline, kejar-kejar waktu. Itu udah pasti. Jujur, loyal, disiplin. Loyal dimunculkan di situ. Kalau semua orang loyal pada perusahaan sebelumnya, nggak mungkin apply ke perusahaan ini. Bener nggak? Jujur, kalau dia nyari yang loyal, kok dia ada yang terima, ada yang masuk mendaftar, lah berarti lu nggak loyal sama perusahaan sebelumnya dong, lalu apply di sini. Ya, jadi ambigu gitu loh. Ini gak usah di itu kreatif, yes, itu mungkin bisa dijadikan kreatif, tapi kreatif dalam bentuk apa? Orang desain lebih spesifik gitu. Kreatifnya seperti apa? Kalau desain, kreatifnya mungkin bisa lebih dispesifik. Pertama itu kata-katanya tuh kreatif lebih diutamakan. Jadi nggak kreatif nggak apa-apa. Nggak kreatif nggak apa-apa. Orang desain nggak kreatif nggak apa-apa. Ya, kan? Oke, ya, bisa. Ya tapi aneh sih. Orang desain, aneh banget. Ya, bener. Orang desain kok nggak kreatif makan kreatif. Nah ya. itu. Kalau yang beda itu cuma jujur, loyal, dan disiplin sih. Kalau di tim IT itu desain itu memang harus sesuai deadline, soalnya ada yang namanya KPI desain, ketika mereka belum selesai, yang lain itu akan stop juga. Itu memang harus. Jadi kalau yang desain itu bisa deadline ya, kalau enggak langsung dicoret gitu. Soalnya masalahnya ada semacam di SDLC, software development lifecycle, di mana salah satu kesatuan yang ada stopper, mereka yang akan nggak jalan juga semuanya. Benar. Deadline setiap yang join. Betul. Betul. Enggak, oke, bisa maju. Kalau enggak ya kita coret di sini gitu sih. Dan memang itu spesialis dan karakteristiknya orang desain, kan begitu. Betul. Kreatif itu mungkin bisa lebih dispesialkan jadi sesuatu, misalkan pernah mendesain hal apa. Gitu. Misalkan ini yang kreatif itu, jadi kita udah punya beberapa sampel. Nah, dari sampel itu kalau kita sistemnya reguler atau tiap ada event dengan desain yang sama, itu dianggapnya ini kurang ada yang kreatif. Unik. Ya, yang kreatif sih. Ya, kalau sama ya. Next-nya A2, next-nya lagi A3-nya. Itu jadi bisa jadi comparison nantinya. Itu yang kreatifnya. Gitu. Betul. Bisa jadi kreatif itu diganti. Kirimkan desain kreatif Anda. Nah, itu. Selain mengirimkan CV, kirimkan desain kreatif Anda. Gitu. Misalkan, benar kata Kang Asep. Kan dia nggak cari yang kreatif. Oh iya, benar. Kan cuman lebih diutamakan gitu. Cuman lebih diutamakan aja. Iya. Kita pun boleh, kita pun boleh ngelamar. Kita kan nggak kreatif. Iya, benar. Kita kan nggak kreatif, ya. Iya, benar. Tapi ya itu ya, requirement-nya seperti ini. Nah, ini contoh yang ketiga dan keempat. Yang sebelah kiri, legal officer. Nah, ini kira-kira yang menurut teman-teman nyelenehnya di mana nih? Udah pasti ya, ketahuan tuh. Ada satu kalimat di situ tuh. Ready to work under pressure. Wih, kayak lagu aja Under Pressure-nya Queen tuh ya. Under Pressure. Luar biasa. Tapi ini sering loh kayak begini. Ya, sering. Jadi kalau ini menjadikan di general, oh berarti lowongan pekerjaan yang lain itu memang nggak ada pressure, gitu ya. Atau kalau itu digeneralkan, berarti ini berarti pressure-nya tinggi banget, gitu. Bahkan dengan kata-kata seperti ini, ada kemungkinan bahwa kandidat akan sedikit apply ke sini karena udah ciper duluan. Wih, under pressure nih, serem nih. Masih officer lagi, ya kan, legal officer. Wah, masih officer udah di ready to work under pressure. Waduh. Jadi kandidat yang masuk akan malah makin sedikit gitu. Dan itu mungkin juga jadi satu tujuannya dia juga untuk makin mengkerucutkan pencarian. Benar-benar gitu orang ya. itu ya, Pak. Ya, memfilter ini ya. Filter gitu.
gitu. Ya, ya silakan itu caranya mereka gitu ya. Tapi menurut saya ya di perusahaan itu ya kita selama kita masih ya jangannya kita bekerja ya kita perusahaan sendiri punya usaha pun juga pasti ada situasi di mana under pressure gitu. Makin ya makin tinggi pohon makin kencang anginnya. Iya, ya begitu. Jadi tetap mau bekerja di mana, ya pasti ada pressure. Kok nggak ada perusahaan yang tulis requirement-nya itu bersedia bekerja santai gitu? Kok nggak ada ya? Dibalik ya, bener. Iya. Ready to work Without pressure. Santai itu ya. Without ya. Without. Yang melamar 4 ribuan, Pak. Yang melamar banyak. Gak apa-apa, itu kan triknya, gitu loh. Ya kan, itu triknya. Begitu lamar, kenapa kamu melamar ke sini? Oh, karena ini kerjanya santai, Pak. Langsung coret, gitu. Ya kan, coret. Itu triknya, Pak. Jebakan Batman itu kok perkasa. Jebakan Batman. Iya kan. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini yang menurut saya simple, requirement-nya padat, dan ini lebih gimana ya, look profesional gitu ya. Udah ada gendernya, udah ada apa namanya umurnya, kemudian ada pendidikannya, pengalamannya juga, terus kemudian ada apa namanya hard skill-nya dan ada soft skill-nya juga. Tuh, kena semua tuh dapat tuh. Hard skill-nya apa? Hard skill-nya understanding export dokumen, soft skill-nya English. Itu. Terus apa namanya? Ada requirement have A dan C license. Udah. Dan itu diwajibkan karena dia akan mobile. Di situ pun udah tertera bahwa kalau memang dia punya A dan C sudah pasti dia akan mobile. Nggak perlu ditulis ready to work mobile. Nah, udah nggak perlu ditulis. Udah ada tuh otomatis tuh. Udah otomatis. Oke, berarti gue harus punya A dan C karena untuk mobile gitu. Begitu juga logistik staffnya. Udah. Itu udah enak tuh udah. Oh, oke. Simple. Lupa kalau butuh requirement yang lain nanti pada saat sudah dites apa namanya soft skill-nya sama HR psikotesnya dan pada saat nanti di interview karena ini hanya sebatas saringan awal dulu, saringan kedua ada di HR, saringan ketiga ada di user. Udah tuh di kelompok set. Kalau dari awal saringannya udah rapat, ada kemungkinan outlier itu akan ngikut gitu. Udah itu ada kebiasaan orang Indonesia tuh, nggak dimanapun juga gitu ya. Walaupun serapat mungkin nih, sampai rapat. Kadang-kadang yang udah tulis mail aja, female pun juga kadang-kadang WA, Pak, kalau perempuan boleh nggak Pak apply? Kan gitu. Yang usianya misalkan, oke, usia minimal 30, karena emang nyari pengalaman yang misalkan 5 tahun ke atas gitu. Pak, saya usia masih 28, Pak. Pengalaman baru 3 tahun. Boleh nggak, Pak? Walau udah ditulis. Walaupun sudah sampai requirement-nya seketat, serigid apapun, sepadat apapun, sudah pasti outlier pun juga akan masuk dulu. Udah. Buat requirement yang benar-benar yang basic, yang tadi udah ada gender, udah ada requirement, udah ada gender, udah ada usia, tadi ya, terus pengalaman, pendidikan, hard skill, soft skill, udah masuk semua, saring dulu, saring administratif dulu. Oke, kalau enggak, setelah itu masuk ke psikotes, maunya DISC-nya seperti apa? Bentuknya V, bentuknya apa namanya N, bentuknya datar, apapun itu dari si user. Udah sampai situ, udah baru ke user. Nah, ini menurut saya yang oke, gitu ya. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas adalah, yuk jangan lakukan ini yuk bagi teman-teman yang mau yang apply. Yang pertama begini nih, pernah lihat begini nggak ya? Wah, Dan jujur, itu sih banyak Pak.
jujur ya, teman-teman ya. Saya kan buka banyak lowongan tuh di grup di Jatayu tuh. Yang kayak begini banyak loh ke saya. Kalau kayak gini mah nggak usah ditutup namanya Pak Tamu. Keluarin aja. Maunya Iya. gitu, Pak. Ngapain Takutnya karet ditutup-tutup, 5 saya kelepas. Ih, ngapain kita tutup-tutupin namanya spill aja, spill. Si mantap. Nah, misalkan saya anggap satu deh ya, Pak Perkasa deh. Pak Perkasa kalau dapat Oh, itu Pak Perkasa sebagai itu. user, Itu Pak Perkasa itu. Bukan soalnya. oh iya P ya, P. Oh iya, Pak. P-nya kan, makanya P-nya ada 3 kan. Itu artinya Pak, perkenalkan, saya Perkasa. Ah, Oh, siap. Jadi, enggak, Pak Perkasa saya mau nanya. Jujur, kalau Pak Perkasa buka lowongan butuh kandidat, ada kandidat yang langsung begini, Pak, apa sikap Pak Perkasa? Biasanya sih Pak, kalau misalnya jangankan untuk lowongan ya, kadang sih dari orang yang belum kita kenal aja melakukan hal segini hanya untuk berkoneksi aja, saya nggak akan respon gitu Pak. No. Apalagi ini orang yang mau bertanyakan lowongan atau requirement dibuat seperti ini, udah otomatis close gitu. Otomatis close. Oke. Ada yang punya pendapat lain nggak? Atau malah dijawab P juga? Jawabannya P juga. Pak Budianto, monggo. Wah, ini sih ya kalau mau kenalan ya harusnya lengkap lah Pak. Jangan kayak gini malam-malam, nggak etis lah kalau saya sih biasanya. Jamnya juga malam ya. Ya jam 10 jam 10 malam. Iya kan, ya apa ya, ada masa privasi lah yang memang mungkin kita untuk istirahat ataupun untuk keluarga. Jadi kalau misalkan kalau jam-jam segini mungkin hanya orang tertentu lah yang mungkin sudah kenal banget, nah yang udah mungkin kenal bisa. sekali. Terus juga identitasnya juga jelas. Kalau seperti ini kan ya ambigu lah. Dia mau koneksi atau mau menawarkan yang lain. Lebih baik sih kalau saya langsung saya coret sih, Mak. Menawarkan yang lain ini bahaya nih. Dan tahu nggak teman-teman, ini namanya pakai simbol semua. Jadi, aduh saya ketahuan ya ngomong ya. Ntar dicari di grup chat aja. Kayaknya tahu itu. Yang ada bunga, yang ada apa gitu ya. Cari di grup dulu siapa itu? Ketahuan orangnya. Oke, simbol semua. Oke, saya coba mau nanya ke Pak Hengki Ramadan. Malam Pak Hengki, kalau dapat orang WA seperti ini ke Pak Hengki, gimana Pak Hengki? Biasanya kali ini saya jawab ya aja Pak, ya. Gitu aja Pak. Wah ini masih Pak Hengki masih sopan. Pak Hengki sopan. Masih dibalas dengan kesopanan. Sopan. Ya kadang-kadang kalau enggak dijawab lagi ya udah. Kadang orang itu cuman sekedar cek kita itu Pak biasanya. Iya. Ini dia. Dan kalau ngelihat jamnya kan dia jam 10 dan dia 3 kali gitu ya, langsung PPP ding 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 gitu kan. Wah ini dan gitu ya? Dan ini Pak Tama ya mungkin tertekan. Oh iya. Ya, lagi under pressure. Makanya pressure. Iya, lagi tertekan dia tuh. Iya, luar biasa ya. Mana tahu dia nanti ada yang lain ditawarkan itu. Nah itu. Iya. Itu sebenarnya kata Pak Budi tadi, ini nawarin yang lain ini pasti nih. P-nya pusing itu Pak. Pusing.
Oh, atau jangan-jangan pusing, pulsa ya? pusing, pressure, Minta pulsa. apa lagi? Minta pulsa. Enggak, Pulsa. Minta itu pulsa. kan pinjam dulu 100 gitu, Pak. Itu juga bisa. Pinjam dulu 100. Oh iya, 3 ya. Pak pinjam pulsa, ya benar P. Pinjam dulu 100. Aduh. Terus kemudian yang kedua, ya jangan tanya kembali lah apa yang sudah tertulis di lowongan gitu. Baca dulu itu, baca dulu semua requirement-nya, baca dulu. Dan Langsung yang terjadi ya sama gitu. Waktu saya dan ini kebanyakan ya teman-teman kita Jata Viewers yang masih apa ya, masih muda gitu. Maksudnya yang sedikit pengalaman, fresh graduate lah, atau yang baru 1-2 tahun kerja, ini begini nih gitu. Jadi dia nggak baca dulu, nggak baca detail semua. Spill orangnya, kasih lihat. udah langsung ke karet 2 itu. Udah ya, udah di karet 2. Udah. Oh, Udah karet 2 itu. Langsung di karet di grup ya? Langsung di karet di grup. Langsung diikat. Enggak juga, enggak. Dan yang parah Bapak-bapak, yang parah menanyakan posisi yang dibuka lokernya tuh apa, dia tanya. Pak, posisinya apa ya, Pak? Iya itu baca sih itu ya. Itu sesuatu yang simple thing ya. Posisi kan udah pasti ada ya. Pasti ada gitu. Nggak mungkin lowongan kerja itu nggak ada posisinya. Dibuka posisinya nggak ada blank. Requirement-nya doang gitu. Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Kecuali yang abal-abal itu ya, yang harus ke ruko. Ya itu kan dia bisa semua posisi. Kalau itu semua posisi. Iya. Semua posisi, bawa kerabat, saudara, berkas lain menyusul, itu mau dan tanpa tes, ya, langsung diterima. Mau buat arisan. Iya, kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah menanyakan info locker yang lain. Ya sebenarnya ini sah-sah aja, tetapi jadi kayak sesuatu yang ini spam banget gitu ya, spam banget gitu. Udah tahu yang dibuka lowongannya adalah khusus misalkan untuk Surabaya, kemana ya saya buat Surabaya, PPIC dan production, dia nanyain, Pak, maintenance ada nggak Pak? Pak, saya lihat pabriknya ada 2, Bekasi dan Surabaya. Bekasi buka lowongan nggak Pak? Loh. Itu artinya kreatif. Oh, kreatif. Ya kan? Harusnya dan, jadi desain yang tadi ya. Iya. Terlalu kreatif gitu. Nah, tapi itu kreatif loh, karena dia lihat loh. Ini pabriknya ada 2, tapi yang lowongan cuma dibuka 1, ya kan? Makanya dia, Pak, emang satunya lagi emang nggak butuh gitu loh, ya kan? Iya. Jadi jasa outsourcing loh Pak, dari lama-lama. Tapi kalau orang itu diterima Pak Tamaban, bayangkan ini loh potensinya, ya kan? Nanti kalau ada masalah di satu tempat, dia langsung oke Pak, berarti kita harus copy ke satunya lagi, ya kan? Oh itu bagus, itu harus diterima. Itu mana orangnya? Tolong di spill orangnya. Oke, teman-teman, ini cuma 3 aja, tapi pasti akan banyak. Satu orang yang hadir di sini sebutkan 1 yang kurang lebih jangan dilakukan. Ya tadi Pak Hengki sudah, Pak Perkasa udah, Pak Budianto udah, Mbak Iqmal, ayo Mbak Iqmal, kira-kira yang jangan dilakukan oleh si pelamar itu kepada si pempublish lowongan itu apa sih yang jangan dilakukan selain 3 ini? Biasanya kan kita tuh di-share ya ke grup atau ke keluarga, dan kebanyakan kayak teman lama itu teman kuliah dulu gitu. Memang ada username-nya kan, namanya siapa gitu. Tapi kan ada baiknya itu ketika
menghubungi teman lama gitu. Salam, sapa gitu kan ya Pak. Oh. Tahu-tahu, iya, tahu-tahu nanya, itu butuh kapan? Itu di mana? Ya, lah. Itu, ya, itu jadi minus dari sayanya juga gitu yang ngasih loker itu gitu. Apa nanti ketika teman hubungi ini akan bersikap sama seperti itu gitu. Kan malu di saya juga ya Pak. Iya. Adab ya, adab kesopanan gitu kan. Iya, Pak. Udah lama nggak pernah ngontek, sekali ngontek, ada lowongan ya? Gimana itu? Iya kan? Iya, gitu gajinya berapa? Ya, baik Mas. Terus ini apa? Iya itu Pak. Gitu. Gajinya Lu bisa berapa? masukin, ya. Lu bisa masukin gua nggak? Gitu kan? Nah itu Pak juga. Langsung aja bisa nggak? Iya. Bawanya bisa nggak gitu? Iya benar. Lewat lu pakai tes nggak? Gitu kan? Nah iya gitu Pak. Pakai karpet merah nggak gitu ya? Iya. Betul. Begitu. Dan kenapa banyak sih yang kayak gitu ya Pak? kurang bener. Edukasi atau kurang apa gitu? Iya. Biasanya ya itu apa? Ya nggak kerja orang kayak gitu karena adabnya begitu, ya kan? Oh, bisa jadi Pak. Iya. Ya. Nanti kita ada conclusion-nya yang dari harapan usernya apa gitu ya. Oke, Mbak Iqmal, makasih. Tadi Pak Budianto tadi juga udah spill tadi dikit apa namanya waktunya. Oh ya, jangan dong di waktu-waktu yang memang waktu-waktu yang sudah mulai privacy untuk si personal tersebut. Lihat jamnya udah jam 21.58, udah mulai 5:10 watt kan orang jam segini gitu ya, kecuali WIC ya, waktu Indonesia Jatayu kan jam segini memang masih on gitu. Oke. Mas Dion lagi di jalan nggak ya, Mas Dion? Lagi di kereta kayaknya tadi, ya. Tadi lagi di stasiun. Mas Dion. Iya kayaknya tadi pas on cam kayaknya lagi di stasiun apa di kereta gitu. Lagi di stasiun apa di bandara ya tadi ya? Nggak salah ya. Nggak tahu. Selalu on the road orang itu. Oke, terus saya geser ke Pak Eko Sulistiawan. Pak Eko, kira-kira kalau sebagai user tahu-tahu ya sebagai user kira-kira jawabin ini dong gitu ke kandidat itu apa Pak? Mungkin selain Pak Eko, Pak David, Pak Syafi'i, Pak Sorit, Pak Riki, yuk kita ngobrol bareng yuk. Pasti kan ada banyak ya yang jangan dilakukan gitu. Nah, dan ujung di slide terakhir saya ini nanti kita akan lebih lebih ngobrol banyak lagi ya di waktu tersisa. Harapan usernya adalah sebenarnya harapan user cuma dua dah. Satu adalah yuk adab dulu baru ilmu, adabnya dulu. Nah, adab deh. Adab dulu baru ilmu. Dan ini jujur saya pernah punya pengalaman. Dulu saya termasuk orang yang dulukan ilmu. Cari ilmu dulu, cari tim yang berilmu dulu. Ya ternyata kepleset gitu. Jadi keminter, terus kemudian kayak overthinking, terus saking detailnya dia ngerencanain sampai plan A, plan B, plan C, plan D, eksekusinya nggak ada, plan doang isinya. Mikir dong, saking pinternya gitu. Jadi ini terus kemudian ya sikapnya jadi arogan karena saking pinternya gitu ya. Saking gue nih orang yang paling dibutuhin loh di perusahaan gitu. Jadi bangga gitu. Terus jadi kayak super power gitu karena merasa dibutuhkan di perusahaan atau di organisasi gitu. Merasa kalau dia itu superman lah istilahnya. Nggak ada dia semuanya nggak bakal ketolong gitu ya. Dan itu membalikan fakta saya, jadi nggak bisa nih gitu. Adab dulu baru ilmu, dan ternyata benar gitu. Dan ternyata benar, orangnya adabnya bagus, diasah ilmunya itu gampang banget. Dan pengalaman saya waktu itu pernah
orang itu awalnya TKBM loh, tenaga kerja bongkar muat. Yang TKBM itu bukan dari sisi outsource-nya, sourcing-nya dari perusahaan saya, tapi ngambil dari outsource. Saya lihat orang ini tuh adabnya bagus, terus dia berani rela nggak ikut bongkar karena waktu sholat. Saya lihat ketemu, loh dia di masjid, akhirnya jatahnya dia berkurang dari bosnya. Terus kemudian jadi kalau pulang dia pun juga juga kayak salam gitu ya, Pak saya pulang dulu Pak, gitu Pak. Oke. Adab yang simpel tuh, tapi saya lihat ini orang ini bagus, kerjanya bagus gitu. Dan akhirnya kebuka, oke, ada kesempatan saya jadikan checker masuk kontrak di perusahaan saya. Karena dia biasa di situ juga dia ngecek gitu. Oh, nggak cuma bongkar, dia ngecek juga, ngitung. Dia punya catatan sendiri tuh. Seorang TKBM yang punya bolpen tuh cuma dia. Catatan. Cuma dia. Punya. Gitu. Dia punya catatan. Dia hitung. Selain untuk dia hitung-hitungan dia sama mandornya, dia juga hitung bahwa sama nyocokin surat jalannya itu. Oh, ini orang ini checker cocok nih. Oke, saya masukin ke helper dulu di tempat saya. Helper dulu, kelihatan makin bagus, saya jadiin masuk ke checker. Checker saya masukin ke admin, dan terakhir kemarin waktu saya resign, dia jadi supervisor. Luar biasa. Dipatu terus, Pak saya nggak bisa Excel Pak. Belajar dulu Excel, belajar. Pulang kerja, belajar ya Excel dan sebagainya. Pak saya nggak punya laptop, nggak punya komputer. Belajar after office hour di kantor. Hitung lembur? Enggak. Gitu. Luar biasa. Sabtu masuk sampai pulang jam 1, dia pulang jam 5 buat belajar Excel, belajar sistem dan sebagainya. Wah luar biasa. Ya itu adab ilmu. Dan yang kedua adalah mau harapannya user adalah requirement-nya cocok. Nah, requirement yang tadi ditulis di PTK, permintaan tenaga kerja, itu dia dapatkan di kandidat. Nah, dua itu aja, hard skill-nya, soft skill-nya, semua. Dapat semua. Cuman dua ini aja harapannya. Yang lain-lainnya enggak. Lupa ada budgetnya, Pak? Budget terakhir. Dua ini cocok, udah. Budget bisa diatur. Serius. Kalau udah merasa cocok, tuh adabnya bagus, requirement-nya dapat semua, oke. Wah, agak mahal nih. Dikit. Jadi ini yang bikin Pak Tama itu, kalau interview orang itu, kadang-kadang 10 menit dia udah tahu. Udah langsung dia coret. Karena dua hal itu. Udah langsung paham gitu Pak ya? Iya, kan cuma dua katanya, ya kan? Dua dan benar kok. Dua ini dalam 10 menit tuh bisa ketahuan. Enggak. Ya kan? Bisa ketahuan. Maksudnya kalau saya sudah tahu doang ini. Yang pertama aja adabnya kalau jelek udah iya, betul. Jadi dalam waktu 10 menit dalam waktu 10 menit sebenarnya dua hal ini bisa ketahuan. Nah, kalau begitu udah lewat dari 10 menit berarti mulai detail-detailnya gitu kan. Berarti udah lewat ya. Ngeri tapi ngeri. Enggak. Di sini tuh ada Pak Sori nih. Pak Sori kemarin juga saya pre-interview gitu. Coba ceritakan Pak itu kan ya Pak Sori ya. Pak Sori coba ceritakan, nggak apa-apa curhat aja di sini. Tanya tuh Pak Sori udah. Ada Pak Sori di sini, bener nih. Mana Pak Sori? Pak Sori, ayo Pak curhat aja Pak. Suprapto, ini Pak Sori. Curhat aja Pak, nggak apa-apa Pak. Kita belain Pak. Curhat aja Pak. Kalau pada total biasanya malam Pak Sori. Iya. Wah, ini Pak Tama buka kartu nih. Ayo curhat aja di sini sekejam apa Pak Tama, ayo. Nah, nggak apa-apa, kita belain kok. Saya minggu ini kemarin ada pre-interview dengan Pak Tama 30 menit. Oh, 30 menit. Top loh itu. Ya, bener, 10 menit pertama saya lulus adab. Ya kan, bener kan? Bener.
Bener-bener. 15 menit baru kita cerita company requirement-nya seperti apa, detailingnya seperti apa. 5 menit kita ngobrol-ngobrol doang, saya pikir ya Pak ya. Yes. Loh, tuh. Ngobrol-ngobrol doang Pak Aceh. Enggak Pak Aceh. Iya, 5 menit terakhir. Saya Coba pikir, lu, ya. coba lu live dulu. Coba Pak Tama live dulu dari meeting ini. Biar Pak Sori bisa curhat dengan leluasa. Oh, enggak apa-apa. Saya punya pengalaman yang hampir sama ya. Saya beberapa kali di join di project di daerah-daerah terpencil, yang mana saya selalu join dari project awal. Jadi mau tak mau harus ngebangun tim. Jadi memang yang susah itu kan SDM-nya nggak ada ya. Ya KPI-nya pertama itu adab dulu Pak memang. Ini anak sopan enggak, ini anak etikanya ada enggak. Saya percaya enggak ada orang bodoh. Orang bisa di-train, orang bisa dilatih, as long dia willing to, itu aja. Jadi saya punya, terakhir saya ditarakan di logistik itu saya orang pertama di site. Ya, emang terasa itu harus membangun tim dari awal sama sekali, interview orang yang ya SDM-nya walah-walam lah, memang di daerah itu ndak ada. Waktu itu saya di-challenge sama project director, bisa ndak tidak ambil orang dari luar, terutama dari Jawa, kasih kesempatan sama orang lokal. Lama mati gua nih orang lokal ini. Gitu ya. SDM-nya gimana, apanya gimana gitu. Ya KPI-nya itu aja Pak. Dari HR kumpulin apa semuanya. Oke dah, yang mana yang masuk dulu kita open interview. 5 menit, 10 menit itu udah kelihatan kok sebenarnya ini orang bisa enggak ini. Terutama kalau untuk fresh graduate kan ya gila juga kalau cari orang yang pintar-pintar amat, nggak usah aja lah dulu, yang penting adabnya bagus, dia mau kerja ya. Ya memang menjadi gila, ngelatih memang harus mau ngelatih, harus mau training, harus mau sedikit marah. Ada satu pengalaman saya yang waktu saya tinggalin Tarakan, anak-anak itu nangis ya, itu saya pikir, wah kenapa? Wah loh, Pak saya nggak tahu perusahaan sebenarnya, memang mereka fresh graduate banget, sama sekali belum pernah kerja, dihadapkan pada sebuah proyek raksasa. Pengalaman saya hampir sama, masuk hari Sabtu pulang jam 1, anak-anak itu pada pulang jam 5, mau belajar, ya mau tak mau. Saya harus beli bikin jajan dong. Masa dia sampai sore nggak makan apa-apa. Saya pikir, tapi nggak apa-apa. Kita juga harus korban kok dengan anak-anak yang mau belajar. Belikin jajan nggak apa-apa lah. Habis-habis cepet nggak apa-apa itu. Yang penting outputnya nanti jelas. Sesudah 3 bulan, 4 bulan outputnya nanti akan jelas. Betul. Betul banget. Jadi memang saya setuju dengan Pak Tama. Adab dulu. Baru skillnya, skill kan bisa diasah. Yang penting kita mau nggak ngasah mereka, mau kasih waktu nggak, ya. Dari 10 orang, ya mungkin dapat 7, dapat 8, at the end udah bagus sekali lah. Yang 2 nanti natural, hilang sesuai dengan kontrak, nah itu 2-3 orang natural dia aja nggak apa-apa. Tapi dapat 7 orang. Betul, setuju. Ya, nanti 7 orang ini akan dapat 2-3 orang yang benar-benar bisa seperti copy paste-nya kita, dia akan men-train orang lagi. Ya, dalam 2 tahun nanti akan dapat tim yang bagus sekali. Kalau project sih, pada saat project selesai mereka ready to operate itu. Kalau masih berjodoh biasanya, tapi sialnya nanti 1-2 tahun mereka udah tampil, dibajak sama project yang lain. Resiko
Resiko Pak itu. Apa boleh buat? Ya begitulah ya. Daripada kita takut mendevelop dibajak project lain, ya kan? Orang kita nggak ada yang bagus gitu. Ya, tapi paling tidak 2-3 tahun kita sudah enjoy kan. Dia udah kerja bagus, udah kerja apa? Meringankan beban kita jauh sekali sampai proyek itu bisa selesai, bisa commissioning. Betul. Ya, nggak tahu apakah saya cocok jadi trainer atau jadi leader. Jadi people development Pak, people development. People development. Yes. Senang sekali kalau disapa orang yang dulu kita develop itu Pak, senang sekali. Hanya menyapa greeting aja, biasanya hari Sabtu, Bang ngopi yuk Bang, waduh itu senang sekali terus saya. Padahal kita pikir emangnya duit lu banyak kan. Tapi one happiness lah. Kalau ada anak-anak yang mentas di grup sebelah itu ada anak yang pernah saya develop. Pak Tama juga satu grup dengan saya di sana. Wah itu kalau dia kadang-kadang saya malu, dia terlalu memuji kadang-kadang. Jangan gitu dong, dia bilang kan. Itu tanggung jawab saya dulu develop kamu karena kamu fresh graduate. Yes. Nah. Cuma. Oke, thank you Pak Sorry. Iya terima kasih Pak. Udah sharing-sharing Pak Sorry. Iya. Thank you, thanks Brad. Iya. Top. Ya. Pak Tama kita kasih ke Julian ya. Julian. Ini sebenarnya udah selesai sih. Kita udah tinggal apa namanya? Tinggal ngobrol aja, interaktif aja. Iya. Julian mau konsultasi katanya ke Pak tapi kayaknya orangnya nggak ada deh. Udah keluar tadi Pak Aje. Aduh. Wah, sayang banget deh. Padahal dia udah ngantri loh. Nanti dia masuk nanti ngantri lagi. Ini sambil nunggu yang lain. Kemarin waktu saya ada CV yang sudah, ini lebih ke di saya ya, yang order fulfillment ya. Ada satu kandidat yang sudah di interview sama HR. Gitu. HR. Kemudian si HR report ke saya. Pak, saran saya, kalau Pak Andra maunya requirement yang begini, saya nggak bisa lanjutkan ke Pak Andra. Loh, kenapa? Gitu. Hal pertama yang dia utarakan, wah, Sabtunya masuk ya Pak, gitu. Oh, jadi ini ada kandidat. Jadi ini ada kandidat yang sudah diinterview oleh HR, ya. Oke. Terus tidak akan diteruskan ke user. Pasti jelasin tuh ya kan? Tidak akan diteruskan user karena ini salah satunya. Karena itu salah satunya itu. Wah, Sabtu masuk ya Pak. Saya lagi nyari yang Sabtunya libur Pak. Gitu. Oh ya udah. Oke. Gak apa-apa. Sabtu itu. Gak apa-apa. Which is itu haknya dia, gitu kan ya? Itu hak dia. Masih bisa dimengerti lah. Oke. Masih bisa dimengerti. Dan hal yang dua yang menurut saya juga, ini anak sudah mulai apa ya? Sudah mulai ngelunjak. Hitung-hitungan. Ngelunjak kali. Ngelunjak ya. Kemudian ngelunjak itu. Yang kedua dia bilang begini. Pak, sama HRD-nya ya. Pak, kalau lembur dibayar nggak? Nah, itu bukan pertanyaan yang sebenarnya yang kedua, ya kalaupun lembur pasti dibayar gitu. Iya. Kalau lembur dibayar gitu. Terus ya, mungkin HRD saya jawab, mungkin masih nggak terlalu salah ya, karena ada perusahaan yang memang disuruh mungkin ya tuh nggak dibayar. Iya, mungkin dia trauma. Cuman problemnya dia fresh graduate Pak. Oh, fresh graduate. Oke. Fresh graduate. Gitu. Dia fresh graduate. Dia fresh graduate. Terus dia enggak, berarti dia ditakut-takutin orang. Dia ditakut-takutin orang. Oh, kalau kerja lu tanya, lembur dibayar nggak? Ini nggak? Iya. Oh, gitu. Bisa. Gitu. Benar. Ada unsur begitu ya. Ya. Iya.
Bisa jadi. Oke, gitu. lanjut. Terus udah gitu, dia bilang, Pak, lembur dibayar nggak? Oke, dibayar, pasti dibayar, gitu. Oh, nggak ada itu ya kayak loyalitas atau apa dan sebagainya. Dia udah ngomongin tuh, ngomong-ngomongin loyalitas tuh, gitu. Terus dibalas sama akhirnya ya cerita, gitu. Oke, yang dimaksud loyalitasnya seperti apa? Gitu. Ya itu Pak, lembur nggak dibayar, kerja pulang malam, terus nggak ada apresiasi, laginya. Terus dibalikin lagi. Oke. Terus loyalitasnya kamu kepada perusahaan dengan mendapat gaji seperti itu apa? Dibalik sama HRD. Bekerja sesuai dengan job desk, Pak. Selesai. Nah, oh oke, gitu. Oke. Jadi mungkin generasi sekarang yaitu tadi ya, mungkin nggak ada salahnya juga. Jadi saya akan mengambil benang merah. Iya, begitu. Saya ngambil benang merah. Kenapa ada perusahaan yang menuliskan willing work under pressure? Karena itu, karena menemukan generasi-generasi yang sekarang yang sudah mulai, oke, mungkin nggak semua ya, tetapi kita temuin kayaknya rata-rata seperti itu, gitu. Rata-rata sudah menuntut hasil sebelum dia kerja, gitu. Sebelum memberikan kontribusi gitu, Pak Tama. Iya, betul. Sama kadang ini dia Pak Tama. Yang untuk ini, yang overtime ya. Terkadang tuh memang jujur aja cenderung umumnya tuh disalahgunakan, gitu loh. Seharusnya pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu, tapi dikondisikan biar dapat overtime. Maka jujur aja terkadang perusahaan juga nggak mau kasih overtime. Kenapa ya begitu modelnya? Gitu. Yes. Ya kan? Betul. Itu. Ya beda kalau memang pekerjaan itu memang harus diselesaikan, kan pasti dihitung lah ya. Kenapa harus ada overtime gitu kan? Dan pasti juga ada pengajuan ke atasan kalau mau overtime kan Pak? Pasti, harusnya kan seperti itu tuh aturannya. Dan kan plus alasannya, kenapa dia harus overtime gitu loh. Kan gitu. Ini yang berlaku umum ya, yang saya tahu. Kalau operator kan ada jam kerjanya tuh, ya kan? Ada shift-shiftannya, ya kan? Nah itu biasanya kalau dia bekerja di luar shiftnya, memang akan dihitung lemburnya, ya kan? Tapi kalau udah staff dan staff di kantor gitu ya, nggak pernah lo saya nemuin perusahaan yang mau bayar lembur untuk staff. Biasanya mereka menerapkan kayak job load analisis, ya kan? Jadi loadnya gimana, ya kan? Tapi kalau terus kalau dilihat kok orang ini kok lembur-lembur, kok bagian ini lembur terus, berarti ada yang salah, gitu kan? Dicarikan solusi yang lain, bukan dikasih lembur, karena memang benar kalau udah staff di kantor itu kan kadang nggak terukur ya, produktiviti orang di kantor itu kan susah diukur, benar nggak? Benar. Jadi jadi gimana mau kita tahu oke, ini lembur yang memang pantas dibayar, siapa tahu seharian dia main game gitu, ya kan? Terus jam 4 jam 5 mulai kerja, ya kan? Sebelumnya dia main e-game, main TikTok, ya kan? Jam 4 jam 5 dia mulai kerja, terus dibayar lembur. Itu kan nggak terukur. Kalau operator kan terukur, ya kan? Pickingnya, bisa dihitung Pak Haji. Bisa dihitung. Kalau operator itu sangat terukur, sehingga kita bayar lemburnya tuh enak gitu, ya kan? Nah, so far sih saya belum nemu ya perusahaan kalau staff itu dibayar lembur. Kecuali dulu waktu saya jadi auditor, yes. Auditor itu, dan itu pun hanya tahun pertama. Tahun pertama saya dibayar lembur. Memang dalam kontrak mengatakan tahun kedua kamu gak dapat lembur lagi, gitulah. Nah, menurut saya itu aturan perundang-undangan kalau yang saya tahu Pak Haji, memang tuh sekelas operatif bahasanya, yang ada overtime. Jadi kalau orang kantor sih staff segitu tuh memang ya seperti Pak Haji ngomong tadi ya, susah ngukurnya. Gitu loh. Mungkin bukan lembur Pak, kalau di saya itu namanya ganti hari.
Jadi kadang-kadang ganti hari beda lagi, Kang Asep. Jam 5 udah mau pulang, ternyata ada requirement yang berubah yang harus dikerjakan. Cuman kita batasi sampai jam 11 malam. Nah, pergantian lemburnya itu nggak dibayarkan dalam uang ke staffnya, tapi ganti hari apa, boleh WFH atau boleh boleh masuk gitu ganti fungsi gitu. Karena kalau di IT itu kan banyak project yang misalnya deadline-nya ketat banget gitu kan. Ini harus selesai nih, ya udah yuk kita lemburin. Nah, terus diganti hari. Itu bisa. Ganti hari sih banyak, jadi nggak diganti uang gitu. Kan, dan itu pun masih terukur gitu kan ya. Maksudnya kita tahu nih deadline project nih ya kan. Kalau staff, saya sih ngebayangin kalau staff accounting gitu ya, dikasih uang lembur mah. Ya, tiap hari betul. Kerjanya santai terus lembur gitu kan. Tahu-tahu pas pulangnya juga itu ya, apa namanya? Maksudnya jam-jam tertentu itu pasti dia akan ada kosongnya gitu. Iya, betul. Terus jam tertentu dia ada peaknya. Nah, pas peaknya ternyata ngelakuin jam kerja. Betul. Gitu. Kalau staff atau staff ke atas gitu ya masih mikirin lembur, maksudnya nggak usah terlalu perhitungan lah, ya kan? Perusahaan juga nggak perhitungan pada misalnya accounting lah, ya kan? Pada saat nggak closing kan nggak terlalu hektik, ya kan? Terus perusahaan juga nggak potong gaji, ya kan? Gitu. Kenapa pada saat hektik kita minta lembur gitu kan? Ya kan? Udah lembur ini beda lagi nih topiknya nih. Ya. Topiknya betul lanjut. Kita ke Julian deh. Julian udah masuk nih, Julian. Iya. Mana? Ya tuh. Julian. Ya. Julian mau konsul katanya. Iya, ayo. Silakan. Ya, selamat malam Bapak-bapak semua. Malam. Ya, malam Mas Julian. Nah, apa kabar Pak Andi? Maaf kemarin nggak join Pak. Ada perlu. Santai. Oke. Silakan langsung dengan Bapak Dokter. Siap. Ini istirahat Pak. Saya Pak. Ya. Tolong digantiin Pak Yudi. Oh siap. Oke. Enggak. Bercanda. Lanjut. Oke, gini Pak. Ini mungkin sharing personal ya Pak ya. Sharing personal. Ya. Jadi perihal interview ini, kalau boleh saya cerita, saya ini untuk interview itu bisa dikatakan gagal sekitar 10 kali lebih. Entah itu hal yang normal atau enggak ya, saya kurang paham. Tapi ini yang sudah jelas interview ya, maksudnya sudah dipanggil interview, terus tidak ada kelanjutan. Ya, gitu betul. Sudah 10 kali begitu. Ya, secara kasar 10 kali lebih mungkin. Mungkin ada 15 kali user lebih. Interview HRD? Mostly interview user, Pak. Oke. Ya, mostly interview user. Oke, lanjut. Sebenarnya untuk kendala yang saya alami ketika interview itu lebih ke antara gugup dan agak kurang nyambung. Kurang nyambungnya itu jadi gini Pak. Misalkan kita discuss gitu ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kadang ada satu titik atau satu waktu di mana kadang nggak nyambung, entah nggak nyambung atau mungkin penyampaiannya kurang jelas gitu. Jadi ketika saya tangkap pembicaranya itu kayak, ini apa sih yang dibicarakan itu? Jadi saya juga pada saat menjawab itu bingung harus jawab apa gitu. Jadi lebih ke kiat-kiat atau solusinya harus seperti apa sih? Ketika kita menghadapi interview, baik itu HRD ataupun user, itu the most basicnya apa gitu. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan, baik dari segi mentalnya, apakah ilmunya, kadang kita udah siapin mental dan ilmunya, tapi tetap aja nggak lolos. Nah, apakah ada faktor lain kah gitu yang perlu mungkin di-upgrade? Karena kalau saya perhatikan untuk diri saya sendiri, itu selalu gagal di interview user. Nah, yang saya khawatirkan ada ketidaknyambungan komunikasi antara saya dan user pada saat kegiatannya berlangsung. Itu harus seperti apa ya? Apa aja harus dicek mungkin seperti itu. Itu aja sih Pak. Ini mau nanya ke kepala dokter, ke dokter praktek atau dokter yang lagi dinas? Yang lagi dinas dong. Dinas. Terlalu makan gaji buta lu. Lagi dinas gak mau jawab, ya kan? Dikasih resep, dibantu sama teman-teman yang lain ya. Oke, siap. Oh iya, mana Pak Budi udah live ya? Oh, kita foto dulu tadi ya, lupa. Iya benar. Oh iya udah jam 9 ya. Oh iya udah malam. Iya.
Tapi nggak apa-apa Foto dulu, deh. foto Mas dulu. Julian ditahan foto dulu dulu ya, sorry ya. Oh ya, nggak apa-apa. Pending ya, sorry ya, pending bisa. ya. Oke, Kita narsis dulu. Ya, Mas Oke. Julian. Kembali ke topik. Oke. Topiknya adalah interview yang gagal 10 kali. Wajar atau enggak? Mas, enggak ada baseline-nya, Mas. Mau 10 kali gagal, mau 6 kali gagal, itu termasuk apa? Enggak ada baseline-nya. Oh, Jadi, ada enggak standarnya ada gitu. baseline-nya bahwa 10 Iya. kali gagal itu termasuk orang yang apa namanya, gatot atau gimana. Enggak ada baseline-nya gitu. Orang yang nganggur selama setahun karena udah gagal beratus-ratus, berpuluh-puluh interview, dianggap itu enggak ada itunya, enggak ada baseline, enggak ada cap kalau bahwa berarti lu udah gagal total nih, enggak. Yang dijadikan apa namanya, refleksi diri adalah ya kita belajar dari kegagalan itu gitu. Dan yang bagus dari Mas Julian itu adalah sudah melihat nih 10 dan beberapa kali interview ini saya gagalnya itu ada di poin mana gitu. Kalau bisa dibikin Pareto tuh yang paling gedenya tuh apa? Oh, nggak nyambung tadi ya. Tadi kan nggak nyambung tadi ya. Nggak nyambung lah. Sebenarnya interview itu selain tadi ya si user nyari adab, nyari requirement, itu sebenarnya inti dari semuanya itu adalah bagaimana si user itu menggali semua yang ada di kandidat. Dan yang menjadi berbeda adalah cara penggalinya, gali si usernya itu sesuai dengan ya culture atau habitnya user tadi. Ada yang galinya yang benar-benar yang seperti orang ngobrol, diskusi, orang yang benar-benar yang nanya detail sampai ke dalam-dalam, ada yang sampai ketus gitu kan, ada yang friendly, ada yang sok menggunakan kata-kata yang terlalu intelektual hingga tidak dipahami oleh kandidat. Banyak cara. Kenapa? Baik, Mak? Kenapa, sorry? Vicky Prasetyo, Pak. Ya, Vicky Prasetyo bahasanya terlalu tinggi. Oh, ya. Gak paham tuh. Ya kan terlalu intelektual tuh dia. Kita sendiri juga mikir sampai kayak ting itu berapa detik itu. Oh, apa ini, ngomong apa itu lah. Sebenarnya interview itu kan gali gitu kan, menggali apa yang ada di dalam si kandidat gitu, dari kandidat. Nah, salah satunya adalah gimana bisa menggali si kandidat kalau komunikasinya aja nggak nyambung gitu. Kalau komunikasinya nggak nyambung, gimana cara galinya gitu. Merasa si user itu sudah menjelaskan dengan baik, tetapi kalau kandidat belum bisa menerima apa maksudnya, baiknya diutarakan kembali, ditanyakan kembali. Ada yang namanya komunikasi itu parafrase. Membalikkan kembali pertanyaan yang diajukan oleh si penanya. Pak, tadi yang ditanyakan benar nggak seperti ini? Tek 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 gitu. Nggak ada masalah. Kecuali pada saat user itu menanyakan, si kandidat lagi sibuk ngeliat ke bawah, kayak ngeliat sesuatu yang tidak fokus terhadap pertanyaan si user. Terus kemudian si kandidat menanyakan kembali, Pak, tadi nanyanya begini ya. Ya marah usernya. Lah karena dia nggak fokus untuk mendengar. Tapi kalau udah sama-sama fokus, tatap muka, tatap mata gitu kan, gitu. Dan supaya terlihat lebih elegan, ya sikap duduknya, mandangnya jangan ngelihat mata, tapi ngelihat di tengah-tengah sini nih. Oke. Supaya nggak gugup di tengah sini nih. Kalau melompat gimana Pak Tama? Iya, maksudnya bukan ngelihat sampai itu ya nggak begitu juga. Biar santai aja seperti orang ngobrol gitu kan. Tapi orang ngobrol kan mestinya kan kalau lihat mata sama mata itu kan jadi kayak gugup ya, bener nggak? Pasti gugup. Supaya nggak ngelihat mata dengan mata, lihat pandangan kita tuh ke tengah-tengah sini, di antara sini. Itu akan terlihat
dia itu memperhatikan kita gitu. Nah, kok sudah terlihat memperhatikan masih juga nggak mengerti, tanyakan parafrase, Pak, gini yang dimaksud begini nggak? Nah, dia kan oke. Enggak seperti itu, seperti ini. Oh, jadi begini Pak, gini. Oke Pak, jawaban saya adalah ini. Gitu. Komunikasi, sebenarnya interview itu komunikasi, Mas Julian. Komunikasi, ngobrol untuk menggali, saling menggali gitu. Si kandidat itu melihat melihat perusahaan, melihat job desk yang akan diterima, ya kan, yang diterima itu melalui representatif si user. Si user melihat kandidat, apakah dia cocok dengan requirement saya. Saling menggalinya di situ. Nah, kalau komunikasinya aja nggak satu frekuensi, gitu. Parafrase, nggak apa-apa, gitu. Parafrase. Gugup wajar. Makanya perlu ada skrip. Oke. Kita bikin skrip. Ya, ada satu ngomong apa. Ada satu ini sih yang kalau kita nggak gugup, jangan telat aja. Datangnya seawal mungkin. Itu saya praktekin seperti itu sih. Biasanya kalau saya udah mepet, pasti saya gugup juga. Yes. Tapi kalau kita datang lebih awal, gitu ya paling setengah jam sebelumnya kita udah nyampe, gitu bisa, udah rapi. Yeah. Itu menenangkan diri. Masuk, ketemu satpam mau cari ibu ini, tapi kita tanya, Pak, toiletnya di mana misalnya? Kita ke toilet dulu, coba lihat penampilan gimana gitu. Itu membangkitkan kepercayaan diri sih menurut saya ya. Instead of kita datang, oh ya Pak, ruang meetingnya di sana gitu, terus kita langsung enggak, kita ada sempat lihat dulu kantornya seperti apa gitu ya. Yes. Itu bikin jadi nggak langsung relax ya. Lebih relax ya. Kalau saya sih gitu biasanya. After that kita ketemu usernya dan segala macam, itu ngobrol lebih lancar dan siapin sih. Menurut saya suka kalau interview itu saya bawa tab atau iPad gitu ya, atau paling enggak kalau misalnya nggak ada mungkin bawa print CV-nya ya, in case mereka nggak bawa gitu CV kita misalnya, ya kan, itu juga satu cara gitu untuk kita, ini Pak saya perkenalkan diri gitu, satu. Terus apalagi ya yang biasa gue lakuin ya, siapkan beberapa talking point gitu loh, Julian. Jadi kenapa kamu gugup ya, kenapa kamu nggak nyambung, karena user nanya kamu, mungkin ya ini dugaan saya, kamu menunggu apa yang ditanya user, ya kan, dan kamu mencoba menjawab apa yang ditanya user. Sebenarnya nggak perlu ya. Sebenarnya kita siapkan, misalnya kita lihat nih perusahaannya ada industrinya, requirement-nya seperti ini. Udah kita siapin, kita mau ngomong apa. Jadi even user belum bertanya pun, kita sudah ada sesuatu yang kita bisa omongin. Itu satu. Ketika user nanya, kalau kita udah siapin, kita bisa pasti pertanyaan user itu gak jauh-jauh kan dari job requirement, dari industri, ya kan. Sehingga begitu dia tanya, kita langsung oke, gue mau jawab ini nih, gitu. Karena kita siapin talking point, apa yang kita mau ngomong, gitu. Jadi interview ini bukan datang, dia tanya apa, terus baru kita pikir mau jawab apa. Jangan. Sudah ada jawaban kira-kira apa yang bakal dipersiapkan. Iya. Ya itu kuncinya sih, saya biasanya gitu. Jadi begitu mereka tanya, kamu tahu ini industri ini? Oh ya, gini-gini. Ya, kamu pengalaman nggak bekerja di bidang ini? Oh iya Pak, gini. Jadi kita udah tahu gitu, apa yang mau kamu. Itu sih biasanya saya lakukan. Semangat berbagi, menebar manfaat. Terima kasih buat semuanya. Semuanya, Pak Surya, Pak Hengki, Pak Perkasa, Pak Iqmal, Pak Syafi'i, Pak Soritwan, terima kasih, Pak David, thank you, Pak Iqbal, Mas Tion, Via Manila. Oke, terima kasih.